Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan yang telah kami rangkum dalam sepekan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Satuan Reserse Narkoba Polres Musirawas, Sumatera Selatan menangkap pengedar narkoba jaringan lintas kabupaten dan kota, DS, saat akan bertransaksi dengan polisi yang menyamar. Pria 26 tahun itu diringkus di sebuah rumah makan di Desa Pedang, Muara Beliti, Sabtu dini hari 2 Mei 2026 lalu. Dari tersangka, polisi menyita 150 butir pil ekstasi dan uang tunai yang disembunyikan di jaket. Hasil pemeriksaan awal mengungkap, pil ekstasi tersebut diperoleh dari bandar di Kota Lubuk Linggau untuk diedarkan di Musirawas. Polisi kini memburu bandar tersebut, sementara tersangka terancam hukuman mati. Tangan tersangka inisial DS berhasil diamankan 150 butir narkotika jenis ekstasi yang berlogo mahkota. Untuk status pelaku, berdasarkan dari jumlah barang bukti yang diamankan, pelaku disinyalir adalah pengedar di wilayah Musirawas. Ditreskrimsus Polda Babel menggerebek sebuah gudang di Kelurahan Rejosari, Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang diduga menjadi lokasi penimbunan BBM subsidi jenis solar. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan sekitar 1,5 ton solar yang disimpan di dalam gudang. 2 orang yang diduga terlibat, masing-masing pemilik gudang dan pemilik kendaraan pengangkut, ditangkap. Selain itu, polisi juga menyita 1 mobil, 6 drum kosong, dan 1 mesin pompa hisap yang diduga digunakan dalam aktivitas ilegal tersebut. Pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polda Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keduanya terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Perihal dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, yang mana dalam hal ini kami mengamankan 2 orang yang diduga sebagai pelaku beserta barang bukti sejumlah kurang lebih 1.500 liter BBM jenis solar dengan beberapa barang bukti lain sebagai pendukung seperti jerigen, drum, dan juga alat pompa. Dan dalam hal ini perkara tersebut masih dalam penanganan Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Kepulauan Babel untuk dilakukan tindak lanjut. Tim Tekap 308 Satreskrim Polres Bandar Lampung menangkap tersangka pencurian motor bersenjata api AY yang sempat buron. Tersangka dilumpuhkan dengan tembakan karena berusaha melawan dan kabur saat penangkapan. Aksi pencurian terjadi pada Februari lalu di Jalan Cut Nyadin, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung dan terekam CCTV. Saat itu tersangka membawa kabur motor di area parkir ruko. Namun aksinya dipergoki warga hingga menabrak mobil yang melintas. Untuk melarikan diri, tersangka sempat menodongkan senjata api dan melepaskan tembakan ke udara. Polisi menyebut tersangka beraksi bersama 1 rekannya yang kini masih buron dan telah diketahui identitasnya. AY yang merupakan residivis kasus serupa kini terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Ini adalah residivis curanmor tahun 2024, baru keluar sekitar bulan Februari. Yang bersangkutan ini adalah pelaku yang menjadi pemetik pada saat video viral yang kemudian ditabrak dan jatuh, dan kemudian dibantu temannya untuk melarikan diri. Kemudian satu lagi inisial AG, ini masih kita lakukan upaya pengejaran. Satu Pak AY ini adalah warga, dua-duanya adalah warga sekampung Udik, Lampung Timur. Kemudian cara mereka melakukan dengan hunting, kemudian memantau situasi, yang satu berperan sebagai joki, satu berperan sebagai pemetik. Ketika ada sepeda motor yang terparkir tanpa menggunakan kunci tambahan, pelaku langsung melihat situasi dan berupaya untuk mengambil motor tersebut dengan merusak kuncinya. Hujan dengan intensitas tinggi memicu longsor di Kelurahan Ampelu, Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo. 1 rumah tertimpa material longsor dan menimpa 1 keluarga di dalamnya. Tim SAR gabungan melakukan proses pencarian serta evakuasi.
3 korban ditemukan dengan kondisi 1 meninggal dunia, 1 kritis, dan 1 selamat. Untuk memastikan tidak ada korban lain, tim SAR gabungan juga mengerahkan drone thermal di lokasi kejadian. Petugas masih bersiaga dan mengimbau warga di daerah rawan longsor untuk tetap waspada terhadap potensi hujan susulan. Adapun korban 3 orang, yang pertama atas nama Ibu Suryani, mengalami patah tulang dan sudah dibawa ke rumah sakit. Dan juga ada korban kedua atas nama Arya, usia 11 tahun, berhasil kita temukan dalam kondisi MD atau meninggal dunia. Dan satu lagi Revita, usia 4 tahun, sudah berhasil juga kita temukan dalam kondisi kritis. Saat ini dibawa ke rumah sakit. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, sebelumnya menerbitkan surat edaran yang melarang perambahan hutan dan perburuan liar sebagai upaya melindungi ekosistem serta satwa dilindungi. Surat edaran tertanggal 6 Mei itu dikeluarkan menyusul temuan kematian 2 ekor gajah dan seekor harimau di kawasan hutan produksi Kabupaten Mukomuko yang diduga dipicu perambahan hutan masif. Gubernur meminta kepolisian mengusut kasus tersebut serta mendukung proses hukum terhadap pelaku perburuan liar maupun pihak korporasi yang lalai menjaga kawasan konsesi. Kita ingin agar tidak lagi terulang kejadian serupa, dan saya sudah minta juga dari Pak Kapolda ya untuk kemudian bisa menindak tegas pelakunya, karena itu tentu menjadi sejarah buruk bagi Provinsi Bengkulu. Maka SE itu sebenarnya respon pemerintah Provinsi Bengkulu agar tidak terjadi lagi hal yang serupa, dan tentu kejadian itu caranya bagaimana agar tidak terulang lagi, tindak secara betul. Untuk perusahaan Pak mungkin ada pengaruh juga? Pelakunya, perusahaannya, semua pihak yang terkait. Karena ini bukan hanya menjadi atensi Provinsi Bengkulu, Indonesia, tapi dunia. H35 tahun, warga Musi Banyuasin dipergoki warga saat membobol kotak amal Masjid Nurul Falah di Bukit Lama Ilir Barat 1 Palembang. Saat tertangkap, pelaku sempat mengaku sebagai keluarga Menteri Dalam Negeri. Namun warga tidak percaya dan mengikatnya di tiang bendera masjid sambil menunggu polisi datang. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan pelaku ke Polsek Ilir Barat 1. Dari pemeriksaan sementara, pelaku mengaku mencuri setelah menjadi korban perampasan teman kencan yang dikenalnya lewat sebuah aplikasi online. Kotak amal yang dibobol ternyata kosong. Pelaku pun tidak ditahan karena pihak masjid memilih tidak membuat laporan polisi. Informasi yang kami dapat, dia habis melakukan micet dengan seorang wanita, kemudian hartanya, dompetnya, barang-barang berharga dicuri oleh kawan wanitanya, kemudian dia panik dan berniat melakukan pencurian kotak amal. Ternyata kotak amal yang dicoba bukanya itu kosong, sehingga diamankan oleh jamaah masjid. Kemudian kami panggil keluarganya, kemudian pihak dari masjid, pengurus Masjid Nurul Salam tidak ada yang melapor, dan 1 kali 12 jam kami balikkan ke keluarganya. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kabar duka kembali menyelimuti jemaah haji embarkasi Palembang. Kedatangan kloter 16 asal kota Palembang di Asrama Haji Sumatera Selatan tidak lengkap dari total 375 jemaah yang dijadwalkan. Sebanyak 355 jemaah tiba di asrama, sementara 1 jemaah Ismailani Cikdin meninggal dunia sehingga tidak dapat bergabung bersama pasangan dan rombongan. Duka juga datang dari Tanah Suci. Jemaah asal Muara Enim Hasan Akib bin Sanan wafat di Mekah pada Kamis pagi waktu setempat, tak lama setelah tiba di Arab Saudi dan telah dimakamkan di Saraya. Dengan 2 kabar duka tersebut, total jemaah haji embarkasi Palembang yang meninggal menjadi 3 orang dari 15 kloter yang telah diberangkatkan. Ya, kita turut berduka ya, karena ada 1 jamaah yang atas nama
Hasan Akib bin Sanan di usia 80 tahun. Kita dapat berita almarhum meninggal dunia. Ya, setelah kita dapat surat resmi dari kesehatan yang PPH Saudi. Setelah itu baru nanti kita urus untuk mengeluarkan asuransinya. Tiga kloter yang diberangkatkan di hari terakhir pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah adalah jemaah dari embarkasi Batam dan Makassar. Ketiga kloter jemaah tersebut diberangkatkan serentak pada pukul 7 pagi waktu Arab Saudi. Mereka diangkut menggunakan 32 bus dari hotel tempatnya menginap, kemudian transit sejenak di Masjid Bir Ali untuk mengambil niat umroh wajib atau mikot. Selanjutnya menuju ke Mekah untuk menjalani umroh wajib. Baik, hari ini adalah hari terakhir kita pendorongan. Rencana hari ini ada 3 kloter yang kita dorong. Totalnya ada 32 bis yang akan kita dorong ke Mekah. Jadi perkiraan sekitar hampir 500 jamaah yang kita antarkan ke Mekah pada hari ini. Dari 3 kloter itu 500 jemaah? Sekitar hampir 500. Ya. Oke, kalau mekanismenya sama ya Pak ya seperti kemarin-kemarin? Mekanismenya sama, tidak ada perbedaan. Jadi, tapi kita rencanakan hari ini kita maksimalkan hanya 3 kloter. Bagi lansia tetap kita usahakan untuk tetap turun untuk menginjakkan kaki di Bir Ali. Meskipun beliau tidak ikut sholat di Bir Ali, tapi nanti kita naikkan kembali biar beliau-beliau ini merasakan bagaimana tanah di Bir Ali. Bawaannya Pak dekat dengan Armusnani kan berarti hari terakhir? Ya, tetap himbauan kami kepada jamaah haji khususnya yang lansia tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan selama persiapan Arafah karena kita tahu sekarang suhunya semakin naik. Kemarin itu sampai mencapai 42 derajat Celcius, jadi tetap kami harapkan vitamin ataupun ada obat-obatan dari rumah yang dibawa oleh jamaah silakan digunakan. Ya pasti selalu berserah diri dan berdoa kepada Allah. Kalau di hari terakhir ini berarti ada apa sih perhatian atau layanan yang dilaksanakan? Ya. Jadi kita seluruh petugas PPIH yang ada di Bir Ali berusaha semaksimal mungkin untuk seluruh jamaah yang melaksanakan pendorongan pada hari ini turun semua. Jadi kalaupun dari lansia yang benar-benar tidak sanggup kita tetap usahakan maksimal untuk kita antar sampai beliau melihat Masjid Bir Ali ini. Kalau di hari ini kan berarti 3 kloter aja Ya, Pak, 3 kloter. pagi hari aja. Ya betul 3 kloter di pagi hari semua pendorongan sebelum jam 7 pagi. Berapa lama yang dibutuhkan untuk satu pendorongan di sini Pak? Sekitar 15 sampai 20 menit. Teknisnya tetap sama karena memang aturan di Bir Ali sendiri tidak boleh lama. Tidak boleh lama? Ya tetap. Sementara tidak ada kendala ya Pak? Alhamdulillah karena kita mainnya juga pagi dan saya lihat juga jamaah Indonesia kalau pagi semangat-semangat untuk berjalan. Rata-rata bahkan tidak mau kita antar dengan golf car. Tapi kalau kepulangnya dari Bir Ali ke parkiran tetap banyak yang mau. Ya. Untuk mengisi waktu menjelang puncak haji yang masih sekitar 2 pekan lagi, jemaah haji Indonesia melakukan ibadah-ibadah tambahan, diantaranya melakukan umroh sunnah. Jemaah yang sudah berada di Mekah bisa mengambil mikot atau titik awal dari wilayah Tan'im, tepatnya di Masjid Aisyah. Jemaah biasanya memanfaatkan waktu umroh sunnah sore hari agar suhu udara tidak terlalu panas. Namun, jemaah tetap dihimbau untuk menjaga stamina menjelang puncak haji. Sekarang ini kita ada di daerah Tan'im. Ini salah satu dari mikot makani atau disebut juga dengan tempat mikot. Kenapa tempat mikot ini yang paling ramai? Ini teman-teman bisa ngelihat dari tadi sebelum sholat asar dan sekarang setelah sholat asar semakin ramai. Karena ini tempat mikot paling dekat dari Masjidil Haram. Jaraknya hanya sekitar 7,5 km. 300 kursi roda yang merupakan bantuan tahap pertama ini datang bersamaan dengan kedatangan jemaah haji kloter Jakarta Bekasi 14 atau JKB 14. Kursi roda ini selanjutnya akan didistribusikan ke beberapa titik pelayanan, terutama di Mekah untuk menunjang persiapan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kursi roda juga akan dikirim ke Madinah guna memperkuat layanan kepada jemaah,
khususnya lansia, risiko tinggi, dan disabilitas hingga akhir masa haji. Roda ini nanti akan kami distribusikan ke Dakar Mekah, utamanya untuk menunjang persiapan puncak haji, wukuf, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan nanti selanjutnya beberapa di antaranya nanti juga akan kami distribusikan ke Dakar Madinah untuk proses layanan kepulangan haji nantinya. Jamaah yang berhak untuk mendapatkan kursi roda ini kan sifatnya bukan bantuan yang diberikan ya, tapi hanya bantuan untuk menunjang pelaksanaan ibadah saja. Nanti mungkin dari Dakar Mekah akan plotting kursi roda ini ke masing-masing sektor, dan dari masing-masing sektor mungkin nanti akan didistribusikan ke beberapa hotel yang menjadi akomodasi jamaah haji kita di Kota Mekah. Jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah masih terus diberangkatkan ke Mekah untuk melakukan rangkaian umroh wajib di Masjidil Haram. Diberangkatkan setiap pagi hingga sore hari. Kendaraan ini sampai di hotel di wilayah Mekah pada siang hingga malam hari. Untuk memudahkan pergerakan bus-bus dari Madinah ke Mekah, petugas menggunakan teknologi GPS. Semua kendaraan yang dipakai jemaah haji dari Madinah ke Mekah ataupun sebaliknya bisa dipantau di control room yang ada di kantor daerah kerja Mekah. Ruangan ini merupakan ruangan untuk monitoring keberangkatan dan juga tracking. Jadi bus yang dari Madinah ke Mekah ataupun dari Mekah ke Madinah itu bisa kita deteksi melalui aplikasi ini. Karena setiap bus itu diwajibkan harus memiliki GPS. Gunanya apa? Nanti untuk kita mengetahui perjalanan di mana bus itu mulai berangkat, ketika jalan ataupun mau sampai. Petugas haji di Bandara Jeddah menemukan sejumlah barang jemaah yang tercecer dan tertinggal, baik di dalam pesawat, area tunggu, hingga toilet. Barang-barang tersebut kemudian dikumpulkan dan disimpan oleh petugas haji untuk selanjutnya diserahkan kembali ke pemiliknya. Jemaah pun dihimbau untuk memperhatikan barang bawaan dan menyimpannya dengan baik. Barang yang tercecer, yang besar itu kami dapatkan dari maskapai, koper besar. Kemudian ada juga kami dapatkan kursi roda. Selanjutnya beberapa kartu tanda pengenal jamaah dan 2 buah kartu nusuk, jam tangan, dan beberapa kacamata. Ini rata-rata yang item-item kecil ini tertinggal di plaza, baik itu di kamar mandi, pada saat mereka ke toilet. Kemudian untuk kartu nusuk ini ada juga yang tertinggal di X-ray, dan ada beberapa item barang yang tertinggal di kursi pesawat. Ya saudara, saya memiliki kesempatan langka mendapat izin untuk meliput pabrik pembuatan kiswah secara langsung. Bagaimana proses pembuatan kiswah ini, kita ikuti. Yuk. Sebelum diajak ke pabrik kiswah, kita diberi arahan dan diberi penjelasan tentang proses pembuatan kiswah dari tahun ke tahun oleh Kerajaan Arab Saudi. Mereka menerangkan bahwa kiswah ini diganti setiap tahun dengan bahan-bahan yang berkualitas dan tahan terhadap panas dan hujan. Ya saudara, ini adalah alat tenun tradisional yang digunakan untuk menenun ornamen-ornamen ayat-ayat suci Al-Quran yang ditempel di dalam kain kiswah. Di sini kita bisa lihat, yaitu kiswah itu ternyata proses pembuatannya begitu lama dan membutuhkan ketekunan yang tinggi dari para pembuatnya. Ini adalah salah satu benang yang merupakan bagian dari pembuatan kiswah. Nah, saat ini saya berada di tempat untuk pemintalan benang yang digunakan untuk kain kiswah. Di sini banyak alat yang canggih
yang digunakan untuk merajut benang dan sehingga bisa menjadi kain yang digunakan untuk ornamen-ornamen yang ada di dalam kiswah. Ya, itu tadi gambaran singkat tentang proses pembuatan kiswah yang digunakan untuk menyelimuti Ka'bah. Memang pemerintah Arab Saudi setiap tahun mengganti kiswah dengan biaya yang tidak sedikit. Ini semata demi mempercantik Ka'bah supaya terus kelihatan menarik. Sofyan Dartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Video amatir warga yang beredar di media sosial memperlihatkan suara letupan senjata api di kawasan Jabung, Lampung Timur. Rekaman itu diduga terkait upaya penangkapan pelaku pencurian sepeda motor. Video tersebut juga dikaitkan dengan kasus penembakan yang menewaskan Bribka Arya Supena saat berupaya menggagalkan aksi pencurian motor di Bandar Lampung pada Sabtu 9 Mei lalu. Menanggapi video itu, Kapolda Lampung belum memberikan konfirmasi terkait kebenarannya dan menyebut kasus penembakan masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Ini masih proses penyidikan, ya. Lagi proses penyelidikan. Nanti setelah ada kepastian, kita kan baru konfirmasi ke sana kemarin. Banyak yang harus kita klopkan informasi tersebut. Untuk sejauh ini senjata api milik korban seperti apa? Sudah teridentifikasi di mana? Oh, masih kita dalami dulu. Nanti kita informasi press release resmi nanti. Berarti belum terkonfirmasi video viral penangkapan itu? Belum. Nanti kita informasikan setelah selesai. Cukup. Seorang ibu rumah tangga RS 46 tahun, warga desa Upang Jaya, Muara Telang, Banyuasin, ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Banyuasin dalam operasi tangkap tangan Sabtu malam pekan lalu. Tersangka diringkus di rumahnya setelah polisi menerima laporan terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika di lokasi tersebut. Saat penggeledahan, polisi menemukan 4 paket sabu yang disembunyikan di dalam kotak makanan berwarna pink dan dibungkus tisu putih. Total berat bruto sabu mencapai 37,30 gram. Selain sabu, polisi juga menyita kantong plastik bening serta sejumlah perlengkapan yang diduga digunakan untuk transaksi narkotika. Kini tersangka ditahan di Polres Banyuasin dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Dapat kami sampaikan dan kami informasikan, Satres Narkoba Polres Banyuasin berhasil mengamankan satu orang ibu rumah tangga yang mana dari tangan tersangka berhasil diamankan narkotika jenis sabu-sabu seberat 37,30 gram, yang mana narkotika jenis sabu itu disimpan di kotak makan anaknya, yang saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan serta pengembangan lebih lanjut terhadap pelaku. Dan dapat kami sampaikan bahwa perempuan ini adalah pengedar dari narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Banyuasin. Unit 7 Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Sako, Palembang, Selasa 5 Mei 2026 malam. Seorang perempuan M yang berada di lokasi sempat terkejut saat polisi melakukan penggeledahan. Dalam pemeriksaan, polisi sempat kesulitan menemukan barang bukti karena sabu disembunyikan di tempat tersembunyi dan penghuni rumah enggan menunjukkannya. Namun setelah penyisiran menyeluruh, polisi menemukan sabu di dalam lantai kayu. Penggerebekan ini merupakan pengembangan kasus dari penanganan pengedar berinisial A melalui metode penyamaran. Total sabu yang disita mencapai 10,3 kg. Tersangka pun terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari tersangka M berhasil diamankan narkotika jenis sabu seberat 9,3 kg, di mana narkotika sabu tersebut disimpan di bawah rumah. Dan untuk mengelabui petugas, jadi rumah itu dibuatkan kayak tempat tersendiri, kayak berangkas, tapi ditanam di lantai.
Rumah kontrakan di kawasan Gandus, Kota Palembang yang dihuni tersangka ruda paksa digerebek tim gabungan Polda Sumsel dan Satreskrim Polrestabes Palembang. Dalam operasi ini polisi meringkus tersangka dan polisi mencari barang bukti helm, jaket ojol, dan motor yang digunakan tersangka saat beraksi. Tersangka diketahui DA 23 tahun. Saat ditangkap, tersangka sempat tidak mengakui perbuatannya. Rekaman CCTV di lokasi kejadian dan sekitarnya membuat tersangka tak bisa mengelak lagi. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Kita tangkap di Gandus ya, sekitar pukul 17.30. Bang, itu ada ancaman atau iming-iming bang si pelaku? Ya, untuk dari keterangan terduga pelaku sementara memang diakui ada ajakan ya. Untuk ancaman ya didapati dari keterangan korban. Tim gabungan Ditjen Pemasyarakatan dan Diterskrim Sus Polda Lampung mengungkap penipuan daring bermodus love scamming yang diduga dijalani dari rutan kelas 2B Kota Bumi, Lampung Utara. 145 warga binaan diperiksa dan 137 diantaranya diduga terlibat. Dalam penggeledahan, petugas menyita 156 ponsel, atribut menyerupai seragam, buku tabungan, dan kartu ATM yang diduga digunakan untuk menjalankan aksi. Kasus ini diduga menimbulkan ratusan korban dengan kerugian miliaran rupiah. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebut 5 pegawai rutan turut diduga terlibat. Sementara itu, polisi masih menelusuri aliran dana dan memblokir rekening yang terkait. Hasil pemeriksaannya kalau memang ada pegawai saya yang terlibat, kalau misalnya kakak dia ikut sampai terlibat, ya proses saja. Nah ini kita doakan supaya diungkap betul, tapi ternyata kan harus dari hasil pemeriksaan dari Polda kepada para pelaku dari warga binaan pemasyarakatan yang ada, kemudian informasi yang kita peroleh seperti apa modus yang digunakan, kemudian barang bukti yang digunakan peroleh dari mana. Ini nanti sudah ada sih tanda-tanda dugaan pegawai yang terlibat. Ini nanti akan kita dalami secara internal, kemudian kita akan sempurnakan dengan hasil pemeriksaan dari Polda. Diduga sebanyak 137 orang. Data jumlah korban 1.286 orang. Korban video call seks 671, edit foto atau video call seks dan meminta uang kepada korban. Untuk korban, data jumlah korban chat kurang lebih 1.286 orang. Korban video call seks 671 orang. Korban yang sudah melakukan transfer 249 orang. Pekerja membuat akun media sosial fake mengaku sebagai anggota TNI maupun Polri. Yang kedua, pekerja mendapatkan korban wanita. Yang ketiga, pekerja mengajak pacaran dan video call seks. Yang keempat, pekerja mengedit rekaman video call seks seolah-olah diketahui media. Yang kelima, penembak bekerja mengaku sebagai propam atau polisi militer, merazia HP dan temuan rekaman video call seks anggota. Mana HP? Ambil HP? Tidak ada HP, Pak. Polairut Polda Babel menyita 3.210 liter solar saat operasi dugaan penyalahgunaan BBM di Belitung, Bangka Belitung. 2 orang ditangkap, sopir truk tangki dan operator SPBU. Modus yang digunakan dengan memanfaatkan dokumen rekomendasi BBM nelayan yang diduga dimanipulasi sehingga seolah-olah penyaluran mencapai 5.280 liter. Seharusnya sekitar 2.070 liter yang tersalurkan. Sisa 3.210 liter diduga akan dialihkan dan dijual kembali secara ilegal. Kedua tersangka kini ditahan di Polda Babel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Subdit-Gakum mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyelewengan BBM subsidi di SPBU yang berada di Membalong, yaitu SPBU Kompak, di mana di situ kita dapatkan ada satu mobil truk warna biru bertuliskan BBM bersubsidi. Setelah kita amankan, terdapat barang bukti yaitu sekitar 3.000 liter BBM subsidi jenis solar. Selanjutnya kami lakukan penyelidikan dan kami dapati bahwa BBM subsidi tersebut, jenis solar tersebut seharusnya diperuntukkan untuk para nelayan, karena kan kami dapatkan dokumen adanya 105 lembar rekomendasi
dari pemerintah daerah untuk nelayan. Selanjutnya untuk tersangka ada 2 orang atas nama FA dan HE. Pemerintah Provinsi Bengkulu mengusulkan sapi simental berbobot 1,1 ton sebagai hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini. Usulan tersebut akan diverifikasi tim Sekretariat Presiden yang dijadwalkan melakukan pemeriksaan. Sapi yang diusulkan berasal dari peternak di Mukomuko. Penyembelihan hewan kurban Presiden di tingkat provinsi direncanakan di Masjid Al-Ansor, Kota Bengkulu. Secara nasional, Presiden juga akan berkurban 11 ekor sapi di sejumlah daerah dengan bobot masing-masing sekitar 850 kg yang seluruhnya akan melalui proses verifikasi. Jenisnya itu ternaknya itu simental, itu limusin dan berangus ya. Terberat itu posisi ternaknya itu ada yang kita seleksi berdasarkan usulan dari kabupaten masing-masing kemarin. Itu terberatnya ada di 1 ton 148 kg. Nah, ternaknya itu berada di Mukomuko. Itu khusus untuk nanti jatah provinsi. Nah, itu nanti untuk kabupaten kota itu di bawah 1 ton semua, 850 kg. Rujito, guru matematika di Palembang, kini dikenal sebagai peternak sapi sukses. Ia memulai usaha dari 4 ekor sapi pada 1993, berbekal pengalaman sejak kecil merawat ternak milik ayahnya. Perjalanannya tidak mudah. Ia pernah bekerja sebagai tukang ojek hingga sopir angkot, sebelum mengembangkan peternakan yang kini berisi ratusan sapi, mulai dari Bali hingga Limousin. Sebelumnya, aslinya saya itu profesi saya guru. Banyak waktu luang selain ngajar itu. Maka saya berpikir dan sejak kecil saya sudah melihara sapi dulu. Saya lihat di sini banyak rumput yang nganggur, akhirnya terinspirasilah saya ternak sapi. Pas saya buat rumah ini, tukang itu kan suka beca. Nah, jadi saya bilang gini, kamu mau nggak saya belikan beca? Makan ikut saya tapi kamu ngurusi sapi. Bantu saya ngurus sapi. Mau katanya. Nah, dari situ awalnya. Hingga kini ratusan sapi telah terjual, termasuk 300 ekor pada 2022. Harga ternak berkisar 16 juta hingga 60 juta rupiah per ekor dengan perawatan dan vaksinasi rutin. Mau beli sapi, Mas. Untuk korban, untuk arisan iuran jamaah ya dari masjid ya. Pak, kita tahu dari mana ini? Kita memang tahu udah lama, Pak. Udah setiap tahun langganan. Untuk harganya udah oke, bagus. Ya kita terjangkau lah harganya. Ya. Sesuai dengan kualitas. Ya sesuai dengan kualitasnya. Meski sukses, Rujito tetap mengajar matematika di sebuah SMA swasta di Banyuasin dan berbagi pengalaman pada peternak lainnya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026 berdasarkan maklumatnya. Menanggapi potensi perbedaan dengan pemerintah, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan menyebut perbedaan tersebut sebagai hal wajar karena adanya perbedaan metode penentuan awal bulan. Ia mengimbau masyarakat tetap menyikapinya secara bijak. PWM Sumsel juga menyatakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban bersifat fleksibel sesuai kondisi masyarakat setempat. Sementara pemerintah akan menetapkan 10 Zulhijjah melalui sidang isbat pada Minggu 17 Mei 2026. Saya kira kalau sama-sama menggunakan hisab, insya Allah kecil perbedaannya. Tetapi kita harus ingat pesan Nabi bahwa ikhtilafu ummati rahmah. Kebinekaan, perbedaan yang terjadi pada umatku itu adalah rahmat. Tetapi juga kita belajar dari perbedaan itu. Belajar apa? Kita belajar untuk semakin mencari yang lebih benar. Sudah sejak puluhan tahun, para nelayan yang tergabung dalam kelompok Pondakan Karya Bina Usaha Laut
membudidaya kerang hijau di pesisir Laut Lampung. Selain berlayar menangkap ikan, budidaya kerang hijau ini menjadi mata pencaharian tetap para nelayan warga Keteguan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Ketika cuaca sedang bagus, hasil panen bisa mencapai 100 kg dengan harga jual berkisar Rp7.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Namun, jika dalam kondisi cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, hasil panen pun menurun drastis hanya 30 kg. Perkiraan ya sekitar 50-70 kilo setengah hari gitu ya. Setengah hari. Ini udah pulang, ini lagi kurang bagus. Kurang bagus. Jadi, ya memang dulu juga ada kayak gitu, cuman ya sekarang ya istilahnya udah yang merata sih enggak gitu kan. Cuman ya ada aja lah gitu. Aktivitas nelayan kelompok Pondakan Karya Bina Usaha Laut, budidaya kerang hijau ini masuk dalam pembinaan dan pengawasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Bandar Lampung mengungkap, kerang hijau hasil budidaya ini dijual ke pengepul sehingga nelayan tidak mengalami kesulitan dalam pemasarannya. Kalau untuk pengelolaan ruang lautnya di bawah provinsi, ya untuk warga karena memang mereka adalah warga Kota Bandar Lampung, jadi kita masuk kelompok binaan nanti akan dikukuhkan ataupun dibentuk oleh teman-teman penyuluh dari Kementerian Kelautan. Nah di sana ada beberapa daftar kelompok yang memang kelompok kerang hijau. Jadi dari beberapa Kota Bandar Lampung ya. Kalau kemarin ada dua ya ini dua kelompok. Biasanya ke pengepul. Dan ada yang memang sudah koneksi langsung sama pemesan-pemesan gitu ya. Karena sudah online zamannya sekarang, mereka udah kenalan. Jadi ada yang pesan-pesan gitu. Di tengah cuaca ekstrim yang melanda wilayah perairan Lampung saat ini, tidak sedikit nelayan enggan melaut demi keselamatan dan hanya beraktivitas memperbaiki hingga membuat kapal. Dan jika kondisi cuaca kembali normal, maka bisa digunakan dengan nyaman dan aman. Roma Freidam, Kompas TV, Lampung. Ikan mungkus atau Sicyopterus thimsoni hidup di air tawar dengan memiliki aliran air deras dan jernih di bebatuan serta pasir dengan ukuran ikan yang tak lebih dari 10 cm. Karena hidup di air deras dan bebatuan, tekstur ikan mungkus menjadi sangat khas, yakni kenyal, gurih, dan tentunya memiliki kandungan protein yang cukup baik untuk tubuh. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, ikan mungkus jadi salah satu masakan tradisional yang sangat diburu penikmat kuliner Nusantara, jadi masakan gulai ikan mungkus. Proses memasak gulai ikan mungkus diawali dengan memasak seluruh bumbu dan rempah yang telah dihaluskan, lalu dicampur dengan santan kental. Setelah santan dan bumbu tercampur merata dan mendidih, barulah ikan mungkus dimasukkan. Sebagai penambah cita rasa gulai khas Bengkulu Selatan ini, tak lupa ditambahkan daun kecombrang, tebu telur, hingga petai. Karena ikan ini langka, jarang. Musiman ya. Kalau lagi musim banyak pakai bumbu kuning sama kasih cum, kasih daun rukun. Dalam penyajian gulai ikan mungkus ini, biasanya masyarakat di Bengkulu menikmatinya dengan nasi ibat, yakni nasi putih pulen yang dibungkus daun pisang. Aromatik nasi ibat berpadu dengan gurih dan lezatnya gulai ikan mungkus menambah sensasi saat menyantapnya. Kami menemukan kembali makanan-makanan yang khas dahulu, seperti ikan mungkus, ikan yang sudah mulai langka ini kan, kemudian pelus. Nah, jadi kalau kami ke Bengkulu Selatan pasti mau makannya di sini, karena makanan khas daerah Bengkulu Selatan. Ikan mungkus ini kan ada cita rasa sendiri nih, dagingnya kenyal, kemudian juga memang ada ciri khas dari ikan ini yang nggak ada ditemukan di ikan-ikan lain. Satu porsi gulai ikan mungkus ini lengkap dengan nasi ibat dan lalapan segar hanya dibanderol Rp35.000. Sajian gulai ikan mungkus dapat ditemukan di kawasan sentra kuliner Air Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain menyajikan masakan tradisional seperti gulai ikan mungkus,
Lokasi ini pun akan memanjakan Anda dengan pesona dan panorama aliran sungai yang asri, sehingga menambah nikmat dalam menyantap masakan. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu.